NTV Sport kembali lagi nih, sudah bersama Bro Marco. Dan kalau kita lihat di Gocek bareng Bro Marco tuh selalu ada topik-topik menarik, panas untuk dibahas gitu ya kayaknya ya. Kali ini ada mainan baru dari Gianni Infantino selaku Presiden FIFA yang katanya bakal menggelar turnamen baru. Jadi, karena pelatih timnas belum ketahuan nih. Jadi kita beralih dulu dikit dari timnas ya. Kita ke lingkup ASEAN dulu. Jadi ada Gianni Infantino kemarin habis nge-launching turnamen baru. Jadi kalau kita tahu Gianni Infantino ini Presiden FIFA, ini rajin banget ikut acara-acara kenegaraan. Jadi kemarin dia ikut KTT ASEAN yang di Malaysia kemarin dari Senin kalau nggak salah ya. 26 Oktober itu sekarang Selasa, hari Minggu kemarin. Minggu ya, 26 Oktober. Pokoknya di Malaysia ikut KTT ASEAN. Nah, sebelumnya kalau kita ingat Gianni Infantino juga pernah ikut KTT G20 ya di Bali 2022. Jadi emang rajin lah dia ketemu sama pimpinan-pimpinan negara, terus ketemu sama ini antara Presiden FIFA atau juga marketing nih Gianni Infantino sebenarnya. Jadi dia itu rajin turun ke berdiplomasi dan juga memasarkan produk baru sepertinya. Nah, ini dia ada memasarkan produk baru juga. Jadi sebenarnya ada 3 sebenarnya yang diusung oleh Gianni Infantino yang kemarin pada di KTT ASEAN kemarin dia menandatangani MOU nih, nota kesepahaman 5 tahun kalau nggak salah. Ada 3 ya terkait dengan education development, football development, terus safety dan juga education. Tapi yang paling jadi puncaknya itu adalah kemarin dia meluncurkan yang namanya FIFA ASEAN Cup. Nah, ini adalah turnamen baru di lingkup ASEAN. Apakah ini sudah fix untuk diadakan? Karena kalau di level Asia Tenggara sendiri ada AFF. Ada AFF, ya betul sekali. Dan jadwal para pemain juga cukup padat ya dengan adanya AFF ini yang 2 tahun sekali ini. Ya. Jadi ya sebenarnya Gianni Infantino ini kenapa dia rajin ketemu dengan pimpinan-pimpinan negara ya salah satunya adalah membuat terobosan-terobosan baru tentunya salah satunya turnamen. Seperti kemarin kalau kita ingat dia di Amerika Serikat itu kan bikin Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat yang juaranya Chelsea kemarin. Nah, untuk di ASEAN sendiri dia kemarin bertemu dengan 11 pemimpin negara, 11 negara ASEAN dan muncullah FIFA ASEAN Cup ini. Nah, FIFA ASEAN Cup ini kalau kemarin kita cermati apa yang dikatakan oleh Gianni Infantino itu mirip dengan FIFA Arab Cup. Jadi sebelumnya udah ada juga nih yang diinisiasi oleh FIFA, sebuah turnamen yang memang tidak di bawah konfederasi. Kalau biasanya kita tahu kan Piala Asia, terus kita tahu juga ada Piala Teluk dan segala macam. Nah, ini tidak diinisiasi oleh konfederasi, tapi dia langsung ke negara gitu. Jadi dia kalau kemarin FIFA Arab Cup itu 2 konfederasi yang terlibat di sana, Arab Saudi, Arab dan juga Afrika. Nah, kalau ini hanya Asia Tenggara, berarti ada 11 negara nanti yang akan jadi peserta. Nah, ini kemarin udah di launch, jadi udah diumumkan bahwa jadwalnya juga sudah. Jadwalnya belum, tapi turnamen akan dilaksanakan diikuti oleh 11 negara ASEAN dan yang jadi selain tadi diplomasi yang dilakukan oleh Gianni Infantino bersama kepala-kepala negara, ada satu parameter yang memang cukup penting di sini. 700 juta. Nah, ini apa 700 juta ini? Kemarin disampaikan oleh Gianni Infantino dan bisa dicek di postingan terbaru Gianni Infantino juga bahwa 700 juta spektator atau 700 juta fans sepak bola di Asia Tenggara. Ini menjadi salah satu indikator atau barometer kenapa FIFA ASEAN Cup ini digelar di ASEAN, maksudnya dibuat yang baru gitu. Nah, itu business wise ya. Betul, maksudnya kalau kita lihat dari jumlah para fans atau para supporter yang which is itu bisa kita lihat dari sisi bisnisnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi pemainnya sendiri seperti yang saya katakan tadi di awal, mungkin ini akan lumayan padat jadwalnya bagaimana dengan para pemain. Kemudian juga kan kalau ini memang resmi FIFA itu artinya ranking FIFA juga akan diperhitungkan dari hasilnya. Betul. Jadi kalau kita tahu sebenarnya kan kita udah akrab dengan AFF Cup atau yang dulu kita kenal dengan sebutan Piala Tiger ya tahun 996. Sementara AFF-nya sendiri 84 kalau nggak salah berdiri. Jadi itu diinisiasi oleh ASEAN Football Federation. Jadi ada organisasi juga sepak bola di ASEAN yang sampai saat ini tidak mengacu kepada FIFA, tidak ada struktural kepada FIFA, tapi ke AFC sudah. Nah, ini yang menggelar Piala AFF. Nah, apakah ini nanti akan menjadi
semacam tandingannya atau tidak. Kalau kita melihat data-data di sini di slide kedua bahwa jumlah negaranya 11 negara. Oke, AFF juga 11 negara. Dibagi 2 grup, biasanya 4-4. Nah, itu 8, 3 ada nanti jalur playoff. Jadi jumlah negaranya nggak berbeda, sama. Lalu kalau kita lihat, yang jadi kuncinya adalah sebelah di sini. FIFA Arab Cup ini adalah turnamen yang dilakukan digelar itu sekali 4 tahun. Nah, jadi kalau sekali 4 tahun, kemarin 2021 itu digelar di Qatar. Dan juaranya kemarin itu Aljazair kalau nggak salah. Nah, untuk tahun ini di Qatar juga, tahun 2025. Nah, ini turnamen 1 kali 4 tahun. Berarti kalau mengacu kepada ini, kemarin memang acuannya adalah ini, FIFA Arab Cup, maka kemungkinan FIFA ASEAN Cup atau Piala ASEAN FIFA, itu bisa jadi 1 kali 4 tahun. Jadi nggak berbenturan sebenarnya dengan agenda Piala AFF karena AFF 2 tahunan. Ya, agenda 2 tahunan. Agenda 2 tahunan di tahun genap ya. Betul. Nah, kalau kita lihat juga kapan sebenarnya kemungkinan Piala ASEAN FIFA ini digelar, yang potensial sebenarnya untuk walaupun tadi itu 1 kali 4 tahun ya kalau mengacu pada FIFA Arab Cup, tapi pasti ini nggak mungkin jauh, nggak mungkin jaraknya dari launching itu langsung 4 tahun. Mungkin bisa tahun depan, dan kemungkinan itu cukup besar karena di tahun depan itu di sekitar September sampai Oktober ini 2026 ini udah agenda Asia, kejuaraan-kejuaraan Asia, Piala Asia penyisian itu udah selesai. Jadi di sini boleh dikatakan cenderung kosong. Jadi ini adalah potensi jadwal mungkin akan dilakukan oleh pergelaran Piala ASEAN FIFA. Nah, kalau formatnya kalau kita lihat Piala AFF atau Piala Tiger itu formatnya home turnamen. Nah, kalau kita lihat juga FIFA Arab Cup ini juga home turnamen karena tuan rumahnya Qatar. Nah, ini juga home turnamen. Kemungkinan besar ya, ini masih kemungkinan besar. Ini mungkin akan home turnamen juga. Ada 1 tuan rumah di mana pesertanya ada 11 negara. Nanti mungkin akan bisa dibagi dengan 2 grup, A sama B, sementara 3 negara dengan peringkat terbawah mungkin akan melalui playoff dan segala macam. Nanti mereka akan tampil untuk semifinal, final, dan untuk memperebutkan juara. Jadi sebenarnya formatnya adalah tidak jauh dari Piala AFF atau Piala Tiger yang dulu kita kenal dengan Piala Tiger. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yuridiksinya, bahwa mereka itu strukturalnya itu langsung ke FIFA. Jadi artinya apa? Ketika dia langsung berada di bawah FIFA, maka ada beberapa keuntungan yang mungkin akan menjadi bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Ini pertama kalau kita lihat, ini kan memang gaweannya FIFA lah, ibarat kayak Piala Dunia kecil di ASEAN gitu. Kenapa FIFA merancang sebuah turnamen seperti ini? Karena memang tadi yang 700 juta itu adalah market yang cukup besar, dan itu kalau dibikin sebuah turnamen itu bisa menarik sponsor yang pasti. Dan kedua adalah Asia Tenggara untuk bersaing di Asia ini agak sulit ya, walaupun memang kekuatannya sudah mulai bisa ngejar. Kita kemarin masuk round 4 tapi akhirnya gagal, tapi agak sulit lah untuk bisa bersaing di Asia. Masih ada Korea Selatan, masih ada Jepang, masih ada negara-negara Arab dan yang lain. Jadi mereka menciptakan suatu kejuaraan di mana gengsinya ini mungkin atau skopnya ini nggak segede Asia, tapi gengsinya itu cukup besar bagi kawasan Asia Tenggara. Nah, itu makanya dipilihlah Piala ASEAN FIFA ini. Menjadi keuntungan tersendiri kah bagi negara-negara Asia Tenggara ini? Betul, karena ini berada di bawah FIFA, artinya apa? Artinya ini masuk dalam FIFA Matchday, kalender FIFA lah. Kalender FIFA itu berarti pemain-pemain yang ada di luar negeri, khususnya Indonesia ya, banyak pemain Indonesia yang main di Eropa, itu punya kewajiban untuk melepas para pemain ke timnas. Berbeda dengan Piala AFF yang sekarang ya, itu timnas, klub tidak punya kewajiban untuk melepas pemainnya ke Piala AFF. Karena apa? Karena memang bukan agenda resmi FIFA, dia hanya agenda resmi AFF. Nah, ini akan memungkinkan persaingan di Piala ASEAN FIFA ini cukup lebih prestisius dibandingkan Piala AFF yang ada sekarang karena dia masuk kalender FIFA. Lalu apa? Ini adalah penyempurnaan dari Piala AFF. Jadi mau tidak mau sebenarnya kita nggak bisa menegasikan langsung Piala Tiger ya, karena itu merupakan salah satu turnamen tertua di Asia Tenggara dari tahun 96. Ada Thailand sebagai negara dengan trofi terbanyak 7, Indonesia belum pernah juara di Piala AFF. Nah, mungkin kemungkinan bisa juara di Piala ASEAN FIFA ini akan lebih bergengsi karena apa? Karena memang itu tadi tim yang diturunkan itu kan tim terbaik karena memang FIFA memasukkan itu dalam kalendernya dia. Artinya perhitungan rankingnya juga jelas masuk perhitungan. Terus secara regulasi tim-tim itu atau klub itu diwajibkan untuk melepas pemainnya ke timnas. Jadi nggak ada
hambatan bagi negara-negara untuk menurunkan tim terbaiknya, begitu, Mai. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa dalam waktu dekat ya, dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk pertama perhelatan Piala ASEAN FIFA ini. Oke, ini hitungannya internasional ya, karena kemarin ada isu-isu katanya Indonesia sebaiknya nggak usah lagi menggelar. Jangan ya. Iya. Jadi itu yang ada di bawah IOC ya, maksudnya dalam artinya IOC ini ada di bawah agenda FIFA. Jadi sebenarnya ada dua badan olahraga besar ya, maksudnya punya regulasi yang berbeda, bahwa di bawah FIFA kita nggak ada masalah. Kemarin kita udah bermasalah saat Piala Dunia U20 ya, karena memang Indonesia nggak bisa dibatalkan sebagai tuan rumah karena Israel nggak bisa datang ke sini. Nah, akhirnya diganti dengan U17. Tapi IOC kemarin terkait dengan senam, nah ibaratnya dikucilkan dari ajang internasional, tapi nggak terkait dengan agenda FIFA sebenarnya. Jadi kita berharap sih sebenarnya ini menjadi sebuah warna baru ya, sebuah kejuaraan baru di level ASEAN yang memang prestisiusnya itu jauh di atas dari Piala Tiger yang udah ada selama ini. Iya, ada kemungkinan nggak kira-kira negara dari Asia Tenggara ini nanti dapat jalur khusus gitu untuk siapa tahu bisa lolos Piala Dunia gitu? Nah, FIFA kan sebenarnya punya banyak trik ya membuat sebuah turnamen ini sebagai jadi menarik. Apalagi gitu. Indonesia yang main kan diulang-ulang aja terus Indonesia aja, gitu. Jadi dengan supaya cuan. Betul. Jadi dengan banyaknya turnamen-turnamen seperti ini yang diinisiasi oleh FIFA, namanya Piala ASEAN FIFA, terus ada Piala Arab FIFA juga, ada lagi piala yang lain nanti. Itu bisa aja juara-juaranya diadu lagi, mungkin bisa aja dapat satu slot untuk bisa siapa tahu, karena kan FIFA yang punya regulasi gitu loh. Mereka yang bisa menentukan apakah ini nanti jumlahnya bertambah atau ini bisa dari sini dan segala macam. Jadi ya kita berharap sih yang pasti adalah turnamen ini gengsinya akan lebih tinggi daripada Piala Tiger yang memang sudah ada selama ini, Mike. Oke, siapa tahu juga nih yang biasa berlaga di AFF negara-negara Asia Tenggara dengan adanya agenda resmi FIFA ini jadi semakin getol gitu ya, memperkuat timnasnya masing-masing dan tentunya persaingan di level Asia Tenggara bisa jadi naik kelas juga. Iya, jadi kesempatan negara-negara Asia Tenggara lain untuk merasakan kekuatan timnas Indonesia sesungguhnya dengan pemain-pemain mereka yang ada di Eropa. Karena selama ini kan di Piala AFF mereka khawatir nih, kalaupun main di Piala AFF Indonesia nggak bisa main penuh nih karena pemain-pemain yang ada di luar negeri seperti Calvin Verdong dan segala macam, mereka itu nggak diizinkan klub untuk bergabung gitu loh. Jadi ya kalau resmi kalau resmi udah bisa langsung ketemu the real timnas Indonesia, the real Garuda lah istilahnya. Jadi ya makin sengit persaingannya seperti itu, Mai. Oke, terima kasih Bro Margo. Kalau ada update-update lagi tentunya kita akan ketemu lagi ya nanti ya. Yang lebih seru lagi. Mau ada kata-kata buat Gianni Infantino. Siapa tahu Gianni Infantino nonton ya. Dan sekarang dari kemarin Patrick Kluivert nonton, Gianni Infantino nonton ya. Mudah-mudahan memang semua nontonnya pasti ya. Kita berharap turnamennya jalan lah ya. Ya, oke kalau gitu. Thank you ya Bro Margo. Terima kasih, Mai. Oke, informasi olahraga menarik lainnya masih akan kita sajikan. Tenang, jangan kemana-mana dulu. Tetap bersama kami di NTV Sport.